Halo semua, apa kabar? Semuanya pada baik-baik kan ya kabarnya? Nih udah ada Kacing nih, gimana nih Kacing kabarnya? Baik banget dong. Nah, kamu sendiri gimana nih, Chef, di minggu sore ini? Gimana kabarnya? Kalau Kacing nanya fisik ya, syukur baik Kak. Tapi kalau ditanya ke arah hati, aduh jangan ditanya deh. Aduh, agak sad girl gini ya, Kak, konsepnya ya. Aduh, udah daripada nih ya Kacing suasananya jadi sad girl gini, mending kita sapa nih para guest star kita yang udah keren-keren, udah hadir. Dan kayaknya udah lengkap nih kalau dilihat-lihat. Iya, udah ada 1, 2, 3, 4, udah ada PMK, KMK, UCBC, dan MCUC. Nah, mungkin kita kenalan dulu kali ya, biar komplit. Boleh banget Kacing, tapi lebih afdol lagi gimana kalau kita dulu yang memulai perkenalannya. Kan pasti mereka belum tahu nih siapa nih kita nih. Nah, iya, bener banget sampai lupa kenalan loh. Saking semangatnya ini udah Aduh, mau mulai. Oke, kenalan dulu ya. Halo semuanya, perkenalin nama aku Sharon, tapi teman-teman bisa panggil Cing Cing atau Cing aja biar kita makin akrab gitu ya. Di sini aku bakal temenin teman-teman ngobrol tentang hari besar dan juga kita pengen kepoin nih tentang UKM teman-teman. Di sini aku barengan sama partnerku. Syafa Zahra, kan bisa panggil aku Syafa. Nah, MC-nya udah oke, langsung aja kita menuju ke tamu-tamu undangan kita yang udah keren-keren banget nih. Boleh diperkenalkan namanya dari UKM mana, singkat aja nggak apa-apa. Tapi konsepnya nanti setelah UKM pertama kenalan, boleh langsung ke UKM selanjutnya ya. Jadi seterusnya kayak gitu. Silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Hans Richard Alimata Jaya dari KMKUC dan saat ini saya juga dari jurusan Informatika angkatan 2019 di Universitas Ciputra. Oke, halo semua, salam kenal. Namaku Justin Natania, bisa dipanggil Jelin. Aku dari PMKUC dan sekarang mengambil jurusan psikologi di Universitas Ciputra. Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan, namaku Michelle Chandra. Saya perwakilan dari UCBC dan juga sekarang mengambil jurusan di Information System for Business angkatan 2020 Universitas Ciputra. Oke, jadi di sini aku mau perkenalkan nama aku Andini Dwi Kurniawati. Aku perwakilan dari MCUC dan sekarang aku ada di jurusan IBM RC dari Universitas Ciputra. Makasih. Oke, makasih. Salam kenal semuanya. Salam kenal Hans, Jesslyn, Michelle, dan Andini. Oke, ini asik banget ya. Kita udah saling kenal, kita udah tahu juga teman-teman ini lagi pegang UKM apa. Bener banget Kak Cing. Tapi sebelumnya ini semua udah pada ngerti belum ya? Kita mau ngobrolin apa sebenarnya? Oh iya, belum kita jelasin ya. Mungkin Kak Syafa boleh jelasin dulu sebelum kita masuk lebih dalam. Jadi tuh guys, kita ini di sini kan mau mendekati hari besar Natal ya, dan seperti yang kita tahu bahwasannya hari besar itu bukan hanya Natal aja, banyak sekali hari besar yang ada di agama-agama lain. Nah, kita di sini pengen banget ngerti gimana sih cara kalian merayakan hari besar dan kegiatannya tuh apa aja di saat hari besar tersebut datang. Soalnya aku tahu tuh cuma nama-nama hari besarnya aja, dan aku yakin teman-teman di rumah itu juga pada penasaran gimana sih cara tiap agama merayakan hari besarnya masing-masing. Setuju banget. Jadi langsung aja yuk kita interogasi setiap tamu kita. Tunggu dulu Kak Cing. Sebelumnya, disclaimer ya bahwasannya obrolan kita hari ini tuh tidak berniat untuk menyinggung pihak manapun, melainkan kita malah ingin mendekatkan tiap perbedaan yang ada dan kita bisa lebih saling mengenal satu sama lain. Oke deh, boleh dilanjut untuk UKM yang bersedia mulai duluan. Kira-kira kegiatannya itu apa aja sih di saat hari besar itu tiba? Oke, kalau di UKM Keluarga Mahasiswa Katolik, ketika hari besar tiba, hari besarnya kalau di Katolik kan ada hari raya Natal dan Paskah ya. Kalau di hari raya Natal memang ya kami lebih kayak ke arah ada acara tukar kado bersama sih, dan juga ada juga misa Natal, tapi itu saat offline sih. Di online gini memang belum bisa dilaksanakan karena prokes, jadi memang misanya sendiri-sendiri. Sementara kalau di Paskahnya di Katolik itu kami juga biasanya mengadakan kegiatan ziarah rohani bersama. Itu ketika offline dulu juga sih, tapi untuk sementara memang belum dilaksanakan karena memang sedang pandemi. Namun ketika sudah aman nanti akan dilaksanakan. Seperti itu. Baiklah, kalau misalnya dari PMKUC sama seperti KMKUC ya, hari-hari perayaan yang besar itu, hari-hari besarnya itu adalah Natal dan Paskah gitu. Nah, kalau misalnya Natal nih, kita lebih ke arah perayaan gitu ya. Jadi ada ibadah Natal yang sifatnya selebrasi gitu. Jadi ada beberapa performance kayak gitu. Ada mungkin nari atau mungkin main drama gitu ya.
Terus kita juga ada tukar kado sama tukar surat gitu ya, saling menyampaikan apa yang menjadi wish di tahun ini kayak gitu. Itu biasanya sesama bisa dilakukan secara offline dan online sih kalau misalnya di PMK. Nah, kalau untuk paskanya sendiri itu biasanya kita ibadah Paskah, tentu ibadah Paskah bersama gitu ya. Kita sama-sama beribadah, saling merasakan, biasanya lebih banyak lagu-lagu yang bersifat worship kayak gitu. Itu kalau semisal ibadah-ibadah perayaan yang ada di PMK. Kemudian kalau di UKM UCBC sendiri, kita itu memperingati perayaan Waisak. Nah, biasanya kalau dulu offline itu kita biasanya ke vihara masing-masing. Kalau di vihara itu biasanya kita ada puja bakti, terus ada pindapata, memandikan rupang Buddha, dan lain-lainnya. Terus kalau di UKM sendiri, sewaktu online ini kita itu ada kegiatan namanya Dhammatalk. Nah, Dhammatalk itu membahas secara khusus apa sih makna dari Waisak gitu. Biasanya Dhammatalk ini juga diisi oleh Bante gitu. Oke, jadi selanjutnya dari Muslim nih ya. Nah, kalau di Muslim itu sebenarnya di UKM-nya biasanya saat hari raya dilakukan di rumahnya masing-masing nih. Soalnya ibadahnya juga berbeda kan. Nah, pas di hari raya tuh ngapain aja sih? Nah, di hari H itu biasanya kita ibadah pagi, sholat bersama, sholat id bersama di masjid terdekat, di dekat rumah kita semua gitu, buat yang Muslim. Nah, habis itu biasanya habis sholat tuh ngapain? Ini opsional sih, kadang itu ada yang ziarah ke makam, mungkin ke makam kakek neneknya, atau ke mungkin orang tuanya yang sudah wafat gitu. Nah, habis itu kita lebih ke main ke tetangga gitu sih, kayak bersalaman, minta maaf, lahir batin, kayak gitu-gitu sih. Dan buat di UKM-nya sendiri, sepertinya itu tidak ada acara tertentu gitu, soalnya kita menghormati mereka lagi deket sama keluarganya, kita lagi kumpul dengan bersama keluarga, jadi nggak ada UKM yang harus diharuskan buat datang kayak gitu. Oke, udah pada lengkap banget ya. Mungkin kalau aku bisa simpulin berarti memang ada kegiatannya masing-masing ya. Udah ada acaranya ngapain-ngapain aja masing-masing setiap agama, dan teman-teman ini udah mulai beradaptasi gitu sama pandemi. Udah tahu gimana caranya tetap ngelakuin walaupun secara pandemi gitu. Nah, tadi kita udah bahas kegiatannya apa aja, ngapain aja. Nah, mungkin kita mau tahu nih tujuannya dari acara hari besar itu apa nih kalau menurut teman-teman? Oke, kalau di Katolik sendiri memang di Natal dan Paskah ya. Kalau Natal memang tujuannya ya untuk mengenang itu kelahiran dari Yesus Kristus. Dan sementara kalau di Paskah memang tujuannya kami di situ kan ada mengenang wafatnya Yesus Kristus dan juga sekaligus kebangkitannya kan. Di situ memang arahnya kalau KMK di Paskah itu juga ada ziarah, itu juga supaya kita bisa lebih dekat lagi mengenangkan Tuhan yang juga sudah kayak memberikan banyak hal bagi kita seperti itu. Ya, kalau dalam agama Kristen gitu ya, kalau di PMK itu kalau misalnya Natal itu tujuannya adalah kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus kayak gitu. Kalau misalnya di agama Kristen kan kelahiran Tuhan Yesus itu sebuah berita gembira gitu ya, sebuah kabar sukacita kayak gitu. Ada juru selamat yang lahir untuk kita semua kayak gitu. Jadi kita menselebrasikan itu, kita merayakan itu dengan memperingatinya di hari Natal. Sedangkan kalau di Paskah bagi agama Kristen, bagi umat Kristen itu kita memperingati wafatnya Tuhan Yesus seperti KMK tadi, dan kebangkitan Tuhan Yesus dari yang ketiga gitu. Nah, kita memperingati ini supaya kita mengingat bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati itu bisa bangkit kembali dan menebus dosa kita semua. Jadi kita memperingati hari-hari itu. Kemudian kalau di Hari Raya Waisak itu kita memperingati 3 peristiwa suci Sang Buddha Gautama, yaitu yang pertama hari kelahiran Sang Buddha, hari wafatnya, dan juga Buddha Siddhartha mencapai penerangan sempurna. Oke, jadi kalau di Muslim acaranya itu untuk apa? Tujuannya itu untuk memperingati hari kemenangan. Jadi kan kita udah sebulan puasa nih. Nah, di hari Lebarannya itu kita merayakan bahwa kita udah menang nih, di kemenangan setelah perjuangan kita puasa 1 bulan kayak gitu sih. Gitu. Terus kalau buat yang
silaturahminya ya pasti tujuannya buat menyambung silaturahmi dan minta maaf kalau misalnya ada salah-salah perbuatan yang disengaja ataupun tidak. Oke, sekarang itu berarti emang tujuan tiap agama merayakan suatu hari besar itu yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Dari ada yang Paskah, terus untuk mengenang Tuhan yang udah memberikan banyak hal bagi umatnya, terus ada Natal yang memperingati kelahiran Yesus Kristus, dan ada Buddha juga dan juga Muslim, sangat banyak. Dan tentunya itu adalah hari spesial yang tentunya berbeda dari hari-hari lain. Nah, kira-kira apa sih yang bikin hari besar itu spesial buat kalian, dan atau bedanya itu apa sih sama hari-hari lainnya, kalau boleh tahu? Kalau buat saya pribadi yang membuat hari itu spesial adalah karena emang kalau di Katolik di hari itu mendekati hari raya itu ya maksudnya. Itu kami kayak benar-benar dari gereja itu kayak membuat program yang membantu kami semua untuk kembali lagi berpegang pada Tuhan, untuk menguatkan kembali iman kami dalam jalan kehidupan ini. Sebagai contohnya memang di Katolik terkadang juga tiap kali beberapa minggu sebelum hari raya itu nanti dari gereja ada mengadakan ibadat pertobatan atau ya pengakuan dosa itu untuk juga kami bisa bertobat kembali, dan tentu juga untuk mengingat kembali bahwa Tuhan sungguh ada menyertai kami semua, dan tentu kalau kami percaya kami pasti bisa melalui semua tantangan kehidupan. Dan yang spesial juga di hari Paskahnya itu ada satu minggu disebut Pekan Suci, di mana memang itu kayak 3 hari ya. Harinya Yesus itu di hari Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. Di situ kami benar-benar kayak mengenangkan perjalanannya Yesus Kristus dari wafat sampai bangkit. Seperti itu. Oke, kalau misalnya di Kristen gitu ya, kami ini menjadikan momen-momen Natal dan momen-momen Paskah itu sebagai reminder gitu. Reminder sebagai umat Kristen untuk kita bisa mengingat bahwa ada sebuah kelahiran Tuhan Yesus dan ada sebuah pengorbanan Tuhan Yesus yang Tuhan berikan bagi kita semua gitu. Jadi sebagai umat Kristen, umat yang beragama gitu ya, kita teringat kembali akan apa yang dilakukan Tuhan kita terhadap kita gitu. Namun yang paling sangat berkesan gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari kalau misalnya di hari-hari raya besar itu adalah kebersamaan gitu ya, kebersamaan ketika kita beribadah bersama, kebersamaan kalau mungkin Natal kan kita ada tukar kado bersama atau mungkin sharing bersama, itu yang mungkin membedakan gitu ya dari hari-hari raya lainnya. Kebersamaan itu yang mendekatkan kita, saling menguatkan kita sebagai sesama umat Kristen begitu. Kemudian kenapa sih kok Hari Raya Waisak itu spesial? Nah, di hari raya tersebut itu soalnya semua orang itu bisa hadir dan berkumpul bersama melakukan puja bakti. Terus juga kita biasanya ada membuat permohonan juga. Nah, selain rame-rame bersama juga, sebelum ada pandemi, itu terasa spesial lagi kalau kita itu bisa merayakan Waisak bersama, menanti-nanti detik-detik Waisak itu di Borobudur gitu. Oke, jadi kalau di Muslim apa yang bikin spesial nih harinya? Yang pertama itu pasti gimana kita itu kembali suci gitu. Kan udah dimaafin sama banyak orang nih. Kesalahan kita udah dimaafin sama teman-teman, tetangga dan sebagainya. Kita kan pasti kembali suci. Nah, itu yang rasa spesial sih. Terus yang kedua tuh libur hari raya Idul Fitri itu kan identik sama mudik nih, teman-teman. Mudik. Jadi kan kita kumpul nih, pulang ke rumah nenek, kakek nenek, ketemu sama keluarga besar. Dan itu jarang-jarang banget kita bisa ngeluangin waktu buat kumpul sama keluarga besar, saling kumpul, kebersamaannya itu sih yang bikin spesial sebenarnya. Oke. Berarti emang yang namanya hari besar ya, pasti tentunya spesial. Ada yang dari tukar kado, terus untuk saling maaf-maafan, kumpul keluarga, dan segala macam. Nah, sekarang kita udah tahu kan gambarannya tiap UKM tuh merayakan hari besarnya mereka masing-masing tuh kayak gimana serunya. Jadi nggak usah pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke segmen yang kita tunggu-tunggu. Yuk, langsung aja kita kepoin UKM mereka itu gimana sih? Kita akan menuju lebih dalam lagi dari tiap-tiap UKM. Oke, bener banget. Nah, ini kita akan masuk ke sesi PDKT sama UKM ya, teman-teman. Nah, jadi ini aku paling kepo nih.
mulai dari awal ya. Sebenarnya asal mula UKM yang teman-teman pegang ini gimana sih? Atau gampangnya boleh deh diceritain sejarah terbentuknya UKM ya teman-teman sampai sekarang masih bisa berkembang. Oke, kalau dari UKM KMK sendiri itu mulai berdiri itu di sekitar tahun 2009 dan di masa itu memang berdirinya dari rasa kerinduan ya mahasiswa Kristiani yang ada di Universitas Ciputra. Kalau saya ingat juga diceritakan oleh kakak senior saya, itu katanya 2009 tuh UKM KMK dan PMK tuh masih jadi satu UKM gitu. Jadi kayak ya itu apa mahasiswa Katolik dan Kristen bersekutu bersama, saling menguatkan iman bersama. Mungkin karena juga di saat itu kan baru berdiri ya, mungkin juga anggotanya belum banyak, otomatis mereka juga bersatu aja dulu supaya juga ya bisa jadi satu kesatuan persekutuan yang jalan terus kan ya. Dan akhirnya gara-gara persatuan itu akhirnya di tahun 2010 mulai banyak yang berjoin dan akhirnya kami mulai ya saling jalan sendiri karena juga ya supaya bisa lebih berkembang lagi dari secara imannya kan. Di situ akhirnya 2010 menjadi awal UKM KMK berjalan secara mandiri dan akhirnya terus berkembang. Memang ada pasang surutnya, namun memasuki tahun-tahun ini perkembangannya cukup pesat dari yang awalnya hanya belasan yang ikut sekarang sudah bisa merangkul 200 mahasiswa untuk bersekutu bersama. Oke, tadi kan sudah diceritakan ya sama Hans ya kalau misalnya UKM, KMK dan PMK dulu berdirinya barengan gitu ya, bergabung gitu. Mungkin aku bisa nambahin dikit gitu ya. Jadi aku tuh diceritain sama Bu Ida gitu. Dulu itu berdirinya 2009 ya, seperti kata Hans tadi. Awalnya cuma 5 orang teman-teman, cuma 5 orang. Itu pun menjangkau jiwanya lewat door to door gitu, kayak menawari satu persatu kayak gitu. Nah, puji Tuhannya terus berkembang ya, seperti kata Hans, sampai akhirnya 2010 itu bisa memisah gitu ya, Katolik dengan Kristen sendiri, dan terus berkembang. Benar juga tadi kata Hans, memang ada pasang surutnya gitu ya, ketika kita menjalankan UKM nggak mungkin kan kita flat gitu aja, lancar-lancar semuanya, nggak mungkin. Jadi ada naik dan turunnya, tapi ya puji Tuhan sekali lagi, semakin banyak jiwa yang dipercayakan di dalam UKM kita masing-masing, dan sampai hari ini juga masih terus bertambah jiwa-jiwa yang hadir di PMK sampai detik ini. Sudah 12 tahun ya berarti Hans ya kita berdiri ya, barengan gitu. Yes. Kemudian kalau dari UCBC sendiri itu, UCBC itu terbentuk di tahun 2011. Nah, pendirinya itu Ko Ardi. Ko Ardi ini mulanya itu dia mengajak teman-teman yang beragama Buddha di UC itu untuk buat UKM sendiri. Nah, motivasi dibentuknya UCBC itu biar mahasiswa yang beragama Buddha di UC juga memiliki wadah untuk belajar tentang kebudayaan gitu. Oke, jadi kalau di MCUC sendiri itu pasti berdirinya tuh karena apa sih? Karena pasti ada banyak UKM keagamaan nih di UC. Pasti juga Muslim, umat Muslim, anak-anak Muslim itu juga pengen bikin suatu perkumpulan Muslim sendiri nih. Biar apa sih tujuannya itu juga pasti buat meningkatkan iman kayak gitu. Dan dulu itu pasti minoritas sekali ya buat di Muslim itu kayak gitu. Terus habis itu karena itu dan itu perjuangannya itu akhirnya sampai sekarang itu cukup sulit juga, dari kita minta tempat space buat ibadah kayak musola itu tuh benar-benar susah banget. Ini juga diceritain dari cutting-cutting sebelumnya nih, katanya tuh susah banget kayak gitu. Terus selama pandemi kemarin tuh ada konflik dikit sih sebenarnya teman-teman. Jadi itu karena kita pandemi, kita tuh nggak ada yang ngerawat musola tempat ibadah kita gitu loh. Jadi tuh agak-agak berantakan kayak gitu, dan kita juga sempat ditegur nih sama kating-kating kita yang udah lulus itu bilang kalau kamu tuh, kita tuh udah berjuangin itu, tapi kok kamu nggak ngurus gitu loh. Aku tahu ini masa pandemi, tapi setidaknya kamu meluangkan waktumu sedikit buat membersihkan tempat ibadahmu kayak gitu. Jadi motivasinya itu apa ya, pasti buat meningkatkan keimanan yang ada di muslim-muslim yang ada di Universitas Putra gitu sih. Oke, wow, berarti emang benar-benar terbentuknya tiap UKM itu dari nol ya, susah-susahnya apalagi dari pengurus awalnya itu sangat usahanya sangat besar untuk mendirikan tiap UKM sampai akhirnya ada di titik ini yang setiap pesertanya, setiap anggotanya itu menambah gitu kan ya. Nah,
kita udah tahu gimana sejarah tiap UKM itu dibentuk sampai titik ini. Tentunya kalau ada UKM pasti ada tujuan dibentuknya sendiri UKM tersebut, ya kan? Nah, boleh dong dikasih tahu ke kita semua, kira-kira tujuan tiap UKM dibentuk itu apa sih? Oke, kalau ya UKM, KMK, dan PMK berarti ya. Nanti mungkin Jarin bisa menambahkan juga. Dibentuknya emang kalau yang saya tahu juga di 2009 itu karena ya supaya bisa bersekutu bersama mahasiswa Kristiani di UC, supaya kami semua juga bisa saling menguatkan dalam iman, dalam menjalankan kehidupan perkuliahan, dan tentunya dari persekutuan itu juga bisa kayak kami saling menjadi sarana bagi kami untuk saling men-sharingkan pengalaman iman, saling menguatkan satu sama lain, sehingga juga dalam menjalankan kehidupan kami juga tetap bisa menerapkan iman Kristiani kami dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kalau tujuannya dari PMK UC ya, secara keseluruhan sebenarnya dari periode ke periode itu satu, mungkin nggak tahu ya, sama mungkin ya sama KMK, tapi kalau misalnya secara visi gitu, tujuannya adalah menjadikan semua mahasiswa yang tergabung di dalamnya itu serupa dengan Kristus gitu. Jadi bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Namun kalau misalnya di periode ini gitu ya, kami memiliki tujuan, yaitu adanya peningkatan kapasitas gitu bagi setiap mahasiswa yang tergabung di dalamnya. Kapasitas apa yang ditingkatkan? Tentunya kapasitas rohani. Seperti kata Hans tadi, ada peningkatan secara iman Kristiani kita untuk bertambah gitu. Kan nggak mungkin kita join ke dalam UKM, apalagi UKM agama, lalu hanya datang saja dan mungkin tidak ada tujuannya gitu kan. Tidak ada sebuah manfaat yang bisa didapatkan kayak gitu. Jadi tujuan kami adalah kita mau memberikan wadah yang tepat supaya anak-anak yang ada di dalamnya mengalami peningkatan kapasitas rohani seperti itu. Kemudian tujuannya UCBC dibentuk menurutku tuh untuk memberikan wadah kepada mahasiswa UC untuk melestarikan ajaran kebudayaan. Terus menebarkan cinta kasih serta menanamkan moral-moral kebajikan. Nah, untuk mendekatkan antar anggota dan pengurus UCBC juga. Terus buat memperluas networking dan juga memperkaya pengetahuan mahasiswa. Oke, kalau tujuan dari MCUC sendiri itu selain mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang muslim, juga kita itu berusaha buat meningkatkan keimanan dan ketakwaan mahasiswa muslim di UC agar tidak terbawa arus digitalisasi dan modernisasi yang mana itu bisa membuat kita itu kadang itu lupa ibadah, lupa buat beriman, kayak gitu-gitu. Jadi di sini tuh tujuan UKM-nya itu ya buat biar mereka itu tetap ingat kalau ada ibadah yang harus kita lakukan, kayak gitu. Oke, udah lengkap banget ya tujuan per UKM. Jadi mungkin kalau bisa dirangkum gitu ya. Jadi tujuannya pastinya untuk meningkatkan kerohanian setiap agamanya masing-masing dengan caranya masing-masing dan juga memastikan kalau anak-anak UC ini punya komunitasnya yang sesuai sama agamanya gitu ya. Jadi punya teman-teman untuk berkembang. Nah,